Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita menyambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan kita telah ada di hari yang baru, 3 Desember tahun 2020. Sebagaimana biasanya kita akan dengarkan renungan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami, menyertai kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Bila pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini 3 Desember 2020 dengan judul Sorak Kemenangan. Sorak Kemenangan. Yesaya 25 ayat 9, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Sekali lagi, Yesaya 25 ayat 9, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Suatu suara yang jelas dan merdu didengar oleh umat Allah yang berkata, lihat ke atas, dan mengangkat mata mereka melihat ke langit. Mereka melihat pelangi perjanjian. Awan hitam yang murka yang menutupi cakrawala terbelah dan seperti Stefanus. Mereka menatap ke dalam surga dan melihat kemuliaan Allah dan anak manusia yang duduk di atas tahtanya. Dalam rupa ilahi, mereka melihat dengan jelas tanda-tanda kehinaannya. Dan dari bibirnya mereka mendengar permohonan yang disampaikan kepada Bapa dan malaikat-malaikat suci. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Yohanes 17 ayat 24. Sekali lagi, suatu suara musik yang merdu dengan nada kemenangan terdengar mengatakan, mereka datang, mereka datang. Kudus, tidak bercela dan tidak bernoda. Mereka telah memelihara firman-Ku, mereka akan berjalan di antara malaikat-malaikat. Dan bibir yang pucat dan gemetar dari mereka yang berpegang teguh dalam imannya menerima suatu sorak kemenangan. Pada tengah malam, Allah menyatakan kuasanya untuk kelepasan umatnya. Matahari tampak bercahaya dalam keperkasaannya. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat menyusul, silih berganti dengan cepat. Orang-orang fasik melihat pemandangan itu dengan ketakutan dan keheranan, sementara orang-orang benar memandang kesukaan besar itu sebagai tanda kelepasan mereka. Segala sesuatu di alam ini kelihatannya berubah. Sungai-sungai berhenti mengalir, awan-awan hitam tebal muncul dan saling berbenturan satu sama lain. Di tengah-tengah langit yang sedang marah itu ada suatu ruang terbuka dengan kemuliaan yang tak tergambarkan. Dari sana datang suara Allah bagaikan suara gemuruh air yang berkata, sudah terlaksana. Wahyu 16 ayat 17. Suara itu mengguncangkan langit dan bumi. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Wahyu 16 ayat 18. Cakrawala tampak terbuka dan tertutup. Kemuliaan dari tahta Allah tampak memancar bagaikan kilat. Gunung-gunung berguncang bagaikan alang-alang yang ditiup angin. Dan batu-batu berserakan ke segala sudut. Ada suatu gemuruh bagaikan datangnya angin topan. Lautan pun bergelora dengan ganasnya. Terdengar jeritan angin ribut bagaikan suara iblis-iblis dalam misi penghancuran. Seluruh dunia bergelora bagaikan gelombang laut. Permukaannya terbelah-belah. Dasarnya tampaknya hancur. Barisan gunung-gunung tenggelam. Pulau-pulau yang berpenduduk lenyap. Pelabuhan-pelabuhan laut yang telah menjadi seperti Sodom dalam kejahatan ditelan oleh laut yang mengamuk. Saudaraku, inilah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di sini kita melihat bahwa akan ada sorak kemenangan yang besar.
daripada orang-orang yang hidup setia dalam firman Tuhan, yang menuruti firman Tuhan walaupun sering dihina, walaupun sering diejek, walaupun bahkan kemudian dianiaya. Tetapi orang-orang ini suatu kali akan bersorak, akan berteriak kemenangan. Dan inilah waktu yang akan dinantikan. Ketika Tuhan akan berkata sudah terlaksana, bahwa murka Allah turun kepada orang-orang yang pernah menganiaya orang-orang yang setia, maka murka Allah itu akan menghanguskan, yang akan menghancurkan raja kegelapan, yaitu setan itu sendiri. Mari setia kepada Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi harus ikuti firman Tuhan. Dan pada akhirnya, kalau kita setia, kita akan diselamatkan di dalam kerajaan sorga. Kalau saudara menyucikan hari Sabat, sucikan, kuduskan Sabat itu dengan sebaik-baiknya. Saya tambahkan ayat di sini, Lukas 4 ayat 16. Ia di sini adalah Yesus. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, sekali lagi, menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia pergi ke rumah ibadat hendak berdiri dan membaca dari Alkitab. Pada hari Sabat dia pergi ke gereja, dia pergi ke rumah ibadat. Ingat sekali lagi, poinnya adalah pada hari Sabat, inilah kebiasaan. Dia pergi ke rumah ibadat. Kita pernah ikuti cerita Yesus. Di usia 12 tahun, dia pergi ke Ka'bah. Dan di sana dia sempat berdiskusi dengan guru-guru besar di Ka'bah. Lalu bapak dan mamanya mencari dia. Mereka sudah pulang lebih dahulu tapi tidak bersama dengan dia. Dan mereka kembali menemukan dia ada di Bait Allah atau di Bait Suci atau di Ka'bah. Nah, pada saat itu, setelah cerita itu, Yesus hilang dari kisah di dalam kitab Injil. Kemudian Yesus nanti muncul kembali pada usia 27 tahun pada waktu dia dibaptiskan. Dan artinya bahwa dia ada hilang sekian tahun lamanya. Hanya ada satu ayat yang kita temukan dalam kitab Injil, yaitu Lukas 4 ayat 16. Di sana tidak mencatat kebiasaan Yesus. Apa yang Yesus buat selama masa-masa dia tidak dicatat. Dia tidak ada peristiwa yang mencatat dalam peristiwa di kitab Injil. Tapi ada satu kebiasaan yang dicatat oleh Lukas 4:16 adalah ia punya kebiasaan pergi ke gereja pada hari Sabat. Poin pertama adalah rajinlah pergi ke gereja. Yang kedua, baca Alkitab bisa di rumah, tapi pada hari Sabat membaca Alkitab di gereja. Itu poinnya, bahwa kita juga bisa bilang ke untuk hari Sabat kan kita bisa di rumah untuk baca Alkitab. Tapi poinnya di sini adalah perlu pergi ke gereja pada hari Sabat. Baik, dengan demikian mari cintai hari Sabat, pelihara hari Sabat. Saya sudah pernah katakan bahwa akan ada Sabat yang palsu. Saya tidak bilang di sini karena ini media sosial. Saya tidak bilang apa Sabat palsu itu, tapi akan ada Sabat asli. Maksudnya Sabat asli ada, dan akan ada Sabat tandingan dari setan. Maka dari 3 hari beribadah di atas dunia ini, Jumat, Sabtu, dan Minggu, hanya ada satu ibadah sesuai dengan Alkitab. Dan akan ada ada Sabat yang palsu dari 3 ibadah itu. Dan itu adalah tradisi manusia. Mari selidiki Alkitab, pelajari Alkitab, serahkan hidupmu pada Tuhan. Tuhan akan buka hatimu untuk menerima kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Pelihara kami hari ini dalam setiap tantangan hidup. Bahkan dengan pekabaran yang kami dengarkan ini dapat mengubah hidup kami. Dapat membantu kami. Dapat memotivasi kami untuk terus mempelajari akan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba doakan 5 nama selanjutnya untuk hari ini, yaitu Saudara Frankie Afasedanya, Melkianus Afasedanya, Alfonsina Ayah Keding, Marta Ayah Keding, Victor Konyep. Sekali lagi, Frankie Afasedanya, Melkianus Afasedanya, Alfonsina Ayah Keding, Marta Ayah Keding, dan Victor Konyep. Tuhan berkati saudara-saudari ini dalam pergumulan hidup mereka. Tantangan-tantangan mereka hadapi, Allah beserta dengan mereka, pelihara mereka selalu dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.